Puji Tuhan, pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, hari yang begitu spesial. Amin. Bagaimana kita bisa menikmati, bisa merasakan peringatan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Bahkan saya melihat tadi video yang diputar tadi, saya merasakan bagaimana perjuangan, pengorbanan para pahlawan kita yang terus berjuang untuk mempertahankan negara kita. Dan satu hal yang harus kita sadari bahwa itu juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus, Dia telah mati untuk menebus kita. Amin. Dia telah mati untuk menyelamatkan kita. Dia telah mati untuk memerdekakan kita. Dia telah mati untuk membebaskan kita dari setiap dosa. Dan kita percaya bahwa segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu tidak pernah lepas dari segala campur tangan Tuhan. Itu tidak pernah lepas dari segala perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib dalam hidup kita. Mari pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dengan ucapan syukur kita, dengan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Mari kita terus memberikan hati kita yang paling tulus kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dengan segala sebab Kau besar, sebab Kau besar. Siapa yang terima bersama-sama dengan ucapan syukur kita, dengan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
kemerdekaan yang ke-77 tahun. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita ada sampai dengan saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Kita ada sampai dengan saat ini bukan karena kehebatan kita, tetapi semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, karena Dia adalah satu-satunya yang selamat dalam hidup. Yesus, katakan bersama-sama, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh seluruh suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau menebus dosaku, dengan hiduplah firman-Mu atas diriku. Sekali lagi dengan percaya kita nyatakan kepada Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak disembah, layak disembah. Sebab dengan darah-Mu, dengan darah-Mu yang telah tebus dosaku, dengan hiduplah firman-Mu atas. Mari angkat tangan kita, katakan hadiku, melihat kemuliaan-Mu, hadiku melihat curah kuasa-Mu di tanah negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Pada segala hati kita, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus yang layak ditinggikan. Kami menyembah Engkau Tuhan, layak disembah. Sebab dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, dengan hiduplah firman-Mu. Mari angkat tangan kita, hati kami Tuhan, hati kami Indonesia, melihat kemuliaan hatiku, hatiku rindu melihat curah kuasa-Mu di cinta negeriku Indonesia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Tuhan yang percaya dan menolong bangsa kami. Ku berdoa menurut kemuliaan-Mu Indonesia bagi kebesaran-Mu. Kita
Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, Bapak. Pada sore hari ini, Bapak, kami menikmati, merasakan peringatan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Biarlah itu terus mengajarkan kami, Bapak, bahwa kami telah dimerdekakan oleh Engkau, Tuhan. Kami telah dimenangkan oleh Engkau, Bapak. Kami telah dipulihkan oleh Engkau, Bapak. Dan pada sore hari ini, Bapak, kami menyerahkan setiap acara kami, Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir, hanya mau jadi di dalam nama-Mu, Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Ayo kurang semangat. Pada sore hari ini, sebelum kita memuji dan bersorak bagi Tuhan, saya ingin tes dulu semangat kita sampai di mana. Amin. Coba kepalkan tangan kita. Kita teriak merdeka 3 kali. Siap? Merdeka. 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 Sekali lebih keras sekali. Merdeka. Kebanggaan dan pengakuan kita dan penghormatan kita menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka 17 Agustus tahun 45.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan melaksanakan prosesi acara peringatan kemerdekaan yang ke-77 tahun. Mari yang bertugas bisa menempatkan diri. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu pada sore hari ini sebentar kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita menyadari bahwa bangsa kita begitu banyak mengalami tantangan dan rintangan. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus mengalir buat bangsa kita. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita datang sujud kepada Tuhan, apapun musik boleh berganti, tetapi satu hal yang kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan ucapan syukur kita, dengan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup. Kita katakan bersama-sama musik. Mari dengan ketulusan hati kita, kita katakan selalu berdoa. Kita katakan yang percaya.
Roh Kudus hadir di tempat ini. Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami siap Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu firman yang berkuasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Berbicaralah ya Tuhan. Kami senantiasa siap dibentuk. Apa yang Tuhan mau bagi hidup kami. Kami siap, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya setiap kita siap diberkati. Amin. Ya, buka hati sungguh-sungguh, buka telinga rohani kita, buka telinga kita sungguh-sungguh untuk kita menerima, dan firman itu akan termeterai di dalam kita, dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Katakan, tidak cukup kamu mendengar, tapi jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, nama Tuhan dimuliakan, setiap kita diberkati. Saya bersyukur pada sore hari ini buat gereja ini, di mana Tuhan tempatkan saya untuk saya melayani di tempat ini. Ya, saya sungguh sukacita, saya sungguh bersyukur kalau saya ada sampai saat ini. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Ya, kalau kita boleh memperingati kemerdekaan yang ke-77 ulang tahun Indonesia ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kita bisa melihat tadi video yang sudah ditampilkan, kita mengingat pejuang-pejuang kita. Tapi sore hari ini kita sebagai umat Tuhan,
kita adalah bagiannya, di mana kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kita senantiasa memelihara kesatuan roh. Amin. Ya, saya ambil tema pada sore hari ini, memelihara kesatuan roh. Kita langsung saja membuka dan membaca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Jika sudah menemukan, ayo kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini. Haleluya. Sangat pendek tapi sangat berarti bagi setiap kita. Haleluya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa dikatakan bahwa berusahalah sungguh-sungguh ya untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah itu tetap terpelihara. Haleluya. Saya ulangi ya. Di dalam ayat ini mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya bisa katakan, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Amin. Jadi kita harus mengerti benar ya, bagaimana firman Tuhan Rasul Paulus melalui Rasul Paulus untuk kita berusaha memelihara kesatuan roh ya. Berusaha artinya kita ada usaha yang harus kita jalankan ya, usaha yang harus kita doakan ya, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita mempunyai satu kesatuan roh. Inilah yang penting dalam kehidupan dalam gereja Tuhan. Di dalam kita menikmati kasih setia Tuhan, kita harus bisa memelihara usaha. Berusahalah artinya berusaha, diusahakan, berusaha untuk memelihara. Ini perlu butuh dengan doa-doa, dengan memelihara kebersamaan di antara kita, karena kita bukan orang lain. Dikatakan kita adalah saudara-saudara keluarga kerajaan Allah. Kalau di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, saya bisa katakan, saya bacakan Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita berusaha untuk hidup damai, berusahalah di dalam kesatuan roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup damai, hidup rukun satu dengan yang lain. Kita memang hidup ini berbeda pendapat. Ya, kita mungkin berbeda pandang, tetapi biarlah kita di dalam satu roh, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Ya, kita hidup di dalamnya. Biarlah kita mau memelihara, berusaha untuk memelihara. Bentuk satu usaha, satu dengan yang lain. Bersama-sama memelihara. Saudara, kalau kita mungkin memelihara tanaman, kita perlu ada pupuk, ya, supaya tanaman kita bisa berbuah atau tanaman kita bisa berbunga dengan baik. Pupuk yang digunakan. Kalau kita mau berusaha di dalam memelihara kesatuan roh, kita juga harus banyak berdoa bersama. Kita bisa banyak mendengar dan melakukan firman Tuhan untuk kita bisa memelihara kesatuan roh. Kalau Indonesia ini ya sudah merdeka 77 tahun, itu hal yang sangat luar biasa. Karena sampai saat ini kesatuan itu terus dipelihara. Kalau bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia itu mengingatkan atau mempererat kesatuan, itu ada Pancasila, ya, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD 45, ada Pancasila. Itu untuk mempersatukan bangsa ini. Memang bangsa ini berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, tetapi harus satu. Bagaimana Indonesia ini memelihara kesatuan. Saya tadi malam sempat memenuhi undangan dari Bapak Wali Kota. Di situ dikatakan Bapak Wali Kota pernah ngalamin, ya, kalau zaman dulu itu waktu merdeka, ya, bukan merdeka saat ini, ya. Kalau dulu bilang merdeka ditembak Belanda, ya. Tapi kalau sekarang kita bilang merdeka, kita menikmati kemerdekaan. Para pejuang-pejuang zaman dulu memperjuangkan kemerdekaan, mereka bisa bersatu padu di dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi semua campur tangan Tuhan bagi Indonesia sampai saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita mau berusaha untuk hidup rukun. Ya, mungkin orang tua kita selalu mengatakan, ayo hidup rukun anak-anakku. Ya, walaupun kita berbeda pandang, berbeda pendapat, berbeda cara berpikir, tetapi kita adalah satu di dalam kasih Tuhan. Memelihara atau berusaha untuk hidup rukun, menghargai satu dengan yang lain. Sama. Semua sama, tidak ada yang beda, tidak ada yang menonjol. Tuhan memberkati setiap kita ini sama. Sama-sama yang datang kepada Tuhan, sama-sama di dalam kerinduan, di dalam rumah Tuhan. Untuk menikmati berkat Tuhan, Tuhan mencurahkan semua sama. Saya boleh menikmati kasih Tuhan yang sama. Seperti saya alami, Bapak, Ibu, Saudara semua alami. Dan yang kedua, ingat, ya, ingat kita kembali kepada Efesus pasal yang keempat. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang keenam. Yang kedua, ingat bahwa dikatakan ayat yang ke-5 dan 6. Kita ini satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin. Yang kedua, kalau kita mau memelihara kesatuan roh, ingat, ya, yang pertama kita harus memelihara atau membangun kehidupan yang rukun. Ya, walaupun berbeda tetapi kita satu di dalam kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu yang mampu
membawa setiap kita untuk menerima orang lain. Kasih Tuhan itu yang membawa setiap kita untuk berbagi kasih dengan yang lain. Untuk saling membantu, saling menolong, saling menasehati. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang rohani, ya, yang rohani hendaklah ia memimpin yang lemah. Saya katakan bahwa setiap kita ada di gereja Sidang Jemaat Allah ini, kita mau peringati 50 tahun ulang tahun gereja kita. Ya, itu umur mungkin ada yang sudah selama 50 tahun ada di gereja Sidang Jemaat Allah. Ada di sini? Wah ya. Wah, ya 50 tahun ya, dari dulu masih kecil ya, puji Tuhan. Ya. Keluarga Ibu Samka, keluarga Tante Ting ya, Bapak Yapi. Ya, kita boleh menikmati 50 tahun gereja ini. Ini semua kalau bukan campur tangan Tuhan. Luar biasa. Ya, kita boleh menikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, kita ingat bahwa kita ini adalah satu Tuhan. Ya, mulai ayat yang keempat ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang keempat, 5 dan 6 saya bacakan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kalau kita mau pelihara kesatuan roh, kita ingat ya bahwa kita ini adalah satu Tuhan, satu roh, satu baptisan di dalam sebagai umat Tuhan. Nah, tidak perlu kalau di dalam keluarga tidak perlu berantem, ya, tidak perlu saling menonjol, aku yang lebih, anak sulung itu yang lebih. Tidak, saudara. Semua sama di dalam keluarga. Kalau saya anak nomor 5, ya, saya ada di tengah. Ayah saya selalu memperhatikan saya, semua sama, 8 bersaudara. Semua sama, tidak ada yang paling besar, tidak ada yang tengah, yang nomor 2, semua sama. Pesan terakhir ayah saya, hidup rukun. Ya, hidup rukun, itu saja pesannya. Saya percaya bahwa kalau hidup rukun ini dibangun, kita tetap tinggal di dalam kesatuan roh. Arti hidup rukun itu kita menerima akan orang lain. Kita belajar dari orang lain. Belajar dari kekurangan dan kesalahan, belajar dari kelebihan-kelebihan orang lain, kita menerima. Yuk kita bangun kehidupan kerukunan kita di dalam kasih Tuhan. Ya, yang kedua kita ingat, kita bukan orang lain, tetapi kita satu Tuhan, satu Bapa, satu baptisan, satu roh. Saya percaya kalau kita belajar dari Abraham, ya, ketika dia berjalan dengan Lot, Abraham ini saya katakan Abraham ini orang yang luar biasa. Ketika dia tidak ingin Abraham ketika berjalan dengan Lot, dia melihat pegawai-pegawainya itu berantem, ya, karena rebutan tanah, rebutan air, karena domba-domba yang terlalu banyak. Abraham berkata kepada Lot, kita jangan berantem, ya, jauh dari perkelahian. Silahkan, Lot ini ada di lembah, ya, ada di lembah gunung. Lalu Abraham katakan, Lot, kamu pilih. Nah, ketika itu Lot melihat bahwa di lembah Yerusalem, ya, itu dekat kota Sodom dan Gomora, itu yang dipilih oleh Lot.
Karena Lot melihat kotanya indah, padang rumputnya sepertinya indah sekali bagi penglihatan secara jasmani. Lot memilih. Saya katakan Abram itu luar biasa. Dia mengalah yang lebih rohani, ya, mengalah mau mendengar, dan dia menyilahkan untuk Lot memilih satu tempat yang Lot inginkan. Saya belajar dari dua ini. Karena Abram berkata kepada Lot, tidak baik kalau kita ini berkelahi itu di belakang, ya, pegawai-pegawai yang berkelahi. Ayo, tidak suka di dalam hidup yang saling menang-menangan. Tetapi kita mau belajar dari Abram, seorang yang perlu kita teladani. Ya, ia ingin hidup rukun. Ketika Abram mendengar bahwa Sodom dan Gomora akan dihanguskan karena kejahatannya, siapa yang berdoa? Minta Tuhan 10 orang saja yang beriman, lepaskan Sodom dan Gomora supaya jangan dihukum. Siapa yang berdoa kalau bukan Abram? Nah, tapi Tuhan menyelamatkan Lot sekeluarga. Saya percaya kalau kita mau memelihara kesatuan roh di dalam umat Tuhan di tempat ini, yuk kita pertama, yuk pelihara, bangun hidup rukun, ya, hidup rukun. Dan yang kedua, kita ingat bahwa kita adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana Allah sudah memanggil saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita banyak saling mendoakan. Kita ingat bahwa kita ini adalah saudara. Yuk, lihat kanan kiri saudara. Nah, katakan engkau luar biasa. Nah, gitu ya. Ya, puji Tuhan, luar biasa pada sore hari ini. Amin. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah firman Tuhan akan benar-benar termeterai dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, bahwa kami adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dan satu Allah dan Bapa, satu roh. Biarlah Tuhan ini akan menjadi satu tujuan kami dalam hidup sebagai umat Tuhan. Untuk kami menjadi terang. Melalui tempat ini kami akan keluar untuk berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kami, dengan saudara-saudara seiman kami, dan orang-orang di sekitar kami tinggal. Biarlah Tuhan terpancar kasih setia Tuhan ada di dalam setiap kami. Keluarga-keluarga diberkati. Biarlah tiap-tiap keluarga di dalam satu Tuhan, satu baptisan, satu roh, yaitu Roh Kudus, yang akan terus membangun untuk kami memelihara di dalam kesatuan roh. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami untuk mengingatkan supaya kami menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga di dalam rumah tangga kami yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada bagi Allah Bapa.
hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Di akhir ibadah kami pada kesempatan malam hari ini, kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan kerjakan buat kami, untuk setiap firman yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau Tuhan bersatu, kami mau bersama-sama Tuhan di dalam Engkau Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kami tahu kasih Tuhan nyata dan sama buat setiap kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau bersama-sama dengan saudara-saudara kami tempat ini untuk terus bertumbuh di dalam iman, kasih, pengharapan kepadamu. Kami juga bersyukur Tuhan, Tuhan telah pulihkan setiap kami, dan Tuhan juga pulihkan bangsa kami. Kami percaya dalam nama Yesus segala hal yang baik Tuhan kerjakan dalam hidup kami dan buat hidup bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap kami yang hadir malam hari ini dengan berkat-berkat yang berlimpah dalam apapun yang kami kerjakan, dalam usaha pekerjaan kami, dalam sekolah studi kami yang masih sekolah, dalam pergumulan kami, pendamping hidup, semuanya di dalam nama Yesus Tuhan akan sediakan dan berikan yang terbaik buat kami. Dalam nama Yesus berkat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini. Kami percaya ini akan jadi satu momen buat kami untuk maju bersama dalam kesatuan, dalam kasih persaudaraan, untuk melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kami, terutama di dalam kehidupan bergereja kami. Maka kami percaya Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati Tuhan dalam setiap pelayanan gereja-gereja Tuhan, bagi pelayanan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati mereka, mereka boleh bekerja luar biasa, jauhkan dari segala hal yang jahat, jauhkan dari segala mara bahaya, tapi Tuhan akan berikan hal yang baik bagi gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi-misi gereja kami Tuhan, apa yang menjadi program gereja kami, visi-misi gereja kami, kesatuan gereja kami, dan juga apa yang menjadi visi-misi program dari pusat. Tuhan berkati gereja Emmanuel, Tuhan berkati gereja secara keseluruhan di dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai gereja untuk boleh memberkati menjadi rumah doa. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk rencana pembangunan gereja yang saat ini Tuhan kami masih ada dalam pergumulan tahap Tuhan, proses balik nama, sertifikat tanah Tuhan, gereja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan tunjukkan kuasa-Mu. Kami percaya dalam nama Yesus kami tidak akan dipermalukan Tuhan, sebab Tuhan yang akan mendahului apa yang menjadi rencana kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan kerjakan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan kalau setelah ini kami akan beramah-tamah satu dengan yang lain. Kami akan menikmati berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan, baik oleh gereja dan anak-anak-Mu yang menyediakannya. Tuhan akan memberkati anak-anak-Mu yang telah membawa menyediakannya dengan berkat berlimpah. Dan Tuhan akan kuduskan, sucikan makanan ini boleh berguna bagi kesehatan dan kekuatan kami. Kami juga ingat Tuhan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kami, yang mereka tidak bisa menikmati berkat jasmani sama seperti yang kami rasakan saat ini. Tuhan pun akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seluruh doa kami. Dan setelah ini kami akan kembali pulang. Setelah itu Tuhan antarkan kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan setiap sukacita kami bawa pulang ke rumah. Dan di setiap kegiatan kami menyatakan Tuhan, dan Tuhan melindungi setiap kami, memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oh haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi. Haleluya. Pulanglah engkau pada malam hari ini ke rumah kamu masing-masing
dengan damai dan sukacita. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.